sekedar tugas. Ini sangat penting dalam rangka persiapan menuju kurikulum mandiri berubah. Dalam materi tentang aset itu di guru penggerak kami diberitahu, dan hari ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik yang ada di sini, yaitu tentang aset. Sebelum saya mulai, ada beberapa pertanyaan dulu. Kalau saya berbicara tentang aset, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu dan adik-adik? Seperti apa itu aset? Barang. Oke, ada lagi yang lain? Apa itu aset? Ya, barang? Pernah dengar kata aset? Iya. Seperti apa itu aset? Dokumen. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar kata aset? Pak Arton? Pernah dengar kata aset? Kalau menurut Pak Arton, ketika mendengar kata aset, apa yang ada dalam pikiran Pak Arton saat ini? Misalnya seperti yang itu, seperti barang. Barang? Nah, oke. Nah, sama seperti Bapak Ibu dan adik-adik. Sebelum kami mendapatkan materi tentang aset, saya juga tahunya aset itu adalah barang. Baru aset sekolah itu adalah barang-barang yang ada di sekolah yang bisa digunakan dalam pengelolaan sekolah. Tapi ternyata setelah kami mendapatkan materi dalam guru penggerak, ternyata aset sekolah itu bukan hanya sekedar barang. Ada 7 macam aset. Ya. Aset pertama adalah aset manusia. Aset manusia yang ada di sekolah menurut Bapak Ibu dan adik-adik apa saja? Aset manusia yang ada di sekolah. Siswa. Oke. Kemudian guru, kemudian kepala sekolah, kemudian komite, kemudian tata usaha, betul. Masyarakat, betul Pak Hendri. Ya. Jadi untuk mengelola sekolah, ada salah satu aset yang harus kita optimalkan, yaitu namanya adalah aset manusia. Tidak bisa sekolah ini mau jadi bagus kalau hanya aset manusianya cuma satu, hanya kepala sekolah saja yang bekerja, atau hanya dengan guru saja, atau hanya dengan TU saja, atau hanya siswa saja yang bekerja. Hanya warga sekolah dalam sekolah saja yang bekerja, itu tidak akan membuat optimal. Makanya ada yang namanya aset manusia itu macam tadi Pak Haji bilang, masyarakat. Kemudian Bapak Ibu wali murid yang sempat hadir hari ini adalah termasuk dari aset sekolah. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya modal sosial, aset sosial. Kalau sekolah ini tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat setempat ataupun pemerintah desa setempat, bahkan dengan wali murid, saya rasa pasti program-program sekolah tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Makanya perlu sekolah juga memiliki aset sosial, hubungan-hubungan sosial di sekolah dengan organisasi-organisasi sosial yang di sekitar sekolah, itulah aset dari sekolah. Kira-kira organisasi sosial apa yang bisa kita jadikan aset Bapak Ibu untuk sekolah? OSIS, oke, bagus. Apa lagi ya Kak ya? Kepramukaan, pengurus pramuka, begitu, oke. Baru ada lagi? Ibu Ket, Ibu kepala sekolah. Yang di bagian luar untuk sosial itu ada yang namanya NPMP, ada namanya PKB. Oh iya, termasuk dalam aset sosial. oh iya, betul. Jadi komunitas PGRI untuk guru-guru juga itu termasuk aset sosial. MGMP, guru-guru mata pelajaran. Kalau Ibu Ket, MKKS dengan musyawarah kepala-kepala sekolah. Dan juga ada pemerintah desa. Pemerintah desa juga ini termasuk juga aset sosial. Karena kalau sekolah ini berjalan tanpa didukung oleh pemerintah desa, sekolah ini tidak akan bisa berdiri kalau dulu para ketua-ketua di desa Limbatiwi ini berkumpul jadi satu, kemudian mengajukan proposal bahwa kami butuh sekolah. Kan seperti itu toh. Kalau tidak ada seperti itu, tidak mau berdiri di sekolah. Saya yakin seperti itu. Apakah seperti itu Pak Aton ya? Dulu begitu, iya, begitu.
Kemudian ada modal lingkungan atau alam. Ternyata sekolah juga ada yang namanya modal lingkungan atau alam. Kalau menurut Bapak Ibu dan adik-adik, seperti apa sih itu modal lingkungan atau alam? Taman, oke, taman sekolah bisa ya Pak ya? Kebun sekolah, ya betul. Ada lagi? Modal lingkungan dan alam yang ada di sekitar sekolah, yang bisa dijadikan aset sekolah. Alam, lingkungan dan alam. Lahan ya tadi, lahan, kebun, taman, apalagi ya yang kira-kira kita bisa pakai untuk pengelolaan di sekolah yang bisa mendukung operasional dan juga proses pembelajaran siswa. Ya, pohon-pohon basobat. Oh iya. Pohon rindang. Pohon basobat. Betul. Ada satu yang Bapak dan Ibu selama ini lupa. Ada satu aset di Limba Tiu yang dekat dengan sekolah ini yang selama ini Bapak dan Ibu lupa. Kita belum pergunakan sampai sekarang. Pasar. Ya, itu termasuk lingkungan. Kan ada di sekitar kita. Ya, Tidak harus di dalam ya tidak Pak. Yang ada di sekitar sekolah. Lapangan. Saya kalau pendidikan saya itu pendidikan yang dikatakan yang ada di sekolah. Saya kira hanya berada di dalam sekolah. Oh tidak, di Lalu lingkungan di sekitar sekolah. lingkungan di sekitar. Lingkungan yang ada di sekitarnya bisa dijangkau oleh siswa dalam sebuah proses pembelajaran itu tidak memakan jarak tempuh yang lama, hanya beberapa meter saja. Artinya bisa, kalau macam SMA kemarin kan pakai lapangan tuh. Nah, jadi itu lapangan itu bisa jadi sebuah aset yang dimiliki oleh siswa, bukan sekolah. Aset yang dimiliki oleh siswa untuk bisa menunjang pembelajarannya orang. Jadi seperti itu. Dan ada lagi, dan itu Pak yang pakai terkenal itu keindahan alam. Ada di apa ini namanya dermaga, ya bisa pasar, bisa dermaga, bisa. Sebenarnya itu aset untuk membelajarkan anak-anak. Bahkan termasuk juga hasil tangkapan ikan-ikan di sekitarnya itu kan juga termasuk aset lingkungan dan berada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian ada lagi yang namanya aset atau modal finansial. Pernah dengar finansial ya Bapak Ibu ya? Keuangan, betul. Apa sih kira-kira aset pembiayaan atau finansial yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran ataupun operasional sekolah? Operasi, dana bos, kantin. Apalagi inilah kira-kira. Tiga tahun ini namanya. Ya, warung. Kalau warung mau dipikirkan untuk pembiayaan sekolah. Kira-kira apa selain kantin, koperasi, dana bos? Ketika sekolah kan biasanya begini ya permasalahan kita. Dana bos ini siswa bisa. hasil karya siswa mau dibuat apa ya? Misalnya kalau misalnya siswa ada praktek apa macam pembuatan itu sekarang kan bisa diperjual. Oh iya, kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Jadi mungkin yang ditanam di belakang sekolah itu pohon dengan pisang mau dijadikan kewirausahaan itu untuk Sapi somaro. Kemarin ketika pembuatan kelas dibiayai oleh siapa? Menula berarti lebih tepatnya komite. Lebih tepatnya komite. Kami saya tidak kan ada sumber dana. Ada kan sumber dana selain dari bos untuk ke siswa. Ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan sama bos, Bapak Ibu tidak mau jalan-jalan di sekolah. Seperti yang kita tahu, dana bos itu mau muncul nanti di bulan apa. Sedangkan kita operasionalkan dari bulan Januari sampai Desember. Pas ya? Kemarin kegiatan apa cuma dari sekolah, dari siswa aja?
Ketika kegiatan kemarin ada apa itu? Ada pakai ada selain dari sekolah siswa ada semua. pendanaan Apa itu nama? Apa sih? iuran OSIS. Oh, gitu. Jadi itu sudah ada iuran OSIS ya. Kemudian yang selanjutnya adalah modal politik. Modal politik itu bukan maksudnya setelah itu berpolitik, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Modal politik itu maksudnya adalah hubungan sekolah dengan komite, dengan OSIS, ya polsek, kemudian apalagi beasiswa dari ini anggota DPRD yang peduli sama anak-anak Gorontalo, itu juga termasuk modal politik. Dan itu sudah beberapa berjalan. Yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Budaya di sini banyak sekali. Yang budaya di sini banyak sekali. Modal agama juga banyak tuh ya, walaupun agamanya cuma Islam. Nah, itu tadi saya hanya memberikan sekilas saja tentang identifikasi aset. Saya di sini hanya menuntun adik-adik, kemudian memberitahukan pada Bapak Ibu tentang aset-aset yang bisa digunakan untuk operasional sekolah dan juga mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa pembelajaran itu di kurikulum Merdeka, yang namanya pembelajaran bukan harus berada di dalam kelas. Pembelajaran itu bisa di luar kelas, bahkan macam Pak Hari tadi sampaikan bisa di pasar juga. Karena kedepannya anak-anak ini dituntut untuk tidak hanya belajar, hanya menghafal materi, tapi mereka benar-benar bisa mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan di sekolah untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk kehidupannya kelak. Jadi kalau umpamanya mau ajak siswa ke pasar, kemudian meminta siswa untuk apa sih, observasi apa sih yang ada di pasar, kemudian mungkin tentang harga jual dan beli atau fenomena apa yang ada di pasar tentang transaksi keuangan, itu juga termasuk pembelajaran. Ya, yang penting sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kurikulum dari pusat, tapi itu nantinya oleh Bapak Ibu akan disederhanakan kembali, disesuaikan dengan kemampuan siswa dan kemampuan yang situasinya ada di sekolah. Seperti itu. Tidak harus sama dengan yang wow-wow di sekolah lain. Dan selanjutnya kita akan beralih ke tentang pemanfaatan. Tadi kita kan sudah tahu tentang identifikasi aset. Nah, di hari ini saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu dan juga adik-adik, bagaimana cara memanfaatkan 7 aset tadi yang sudah kita identifikasi untuk kemajuan sekolah kita, dapat digunakan untuk mendukung operasional dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eni. Iya. Jadi demikianlah pemaparan tentang pemetaan aset. Jadi pada akhirnya semua aset yang dimiliki oleh sekolah ini itu nantinya akan bermuara pada program-program yang akan dijalankan ketika kurikulum Merdeka berubah. Seperti dikatakan Ibu Eni tadi bahwa kurikulum Merdeka berubah itu tidak hanya sekedar dalam kelas, tidak. Jadi semuanya itu akan bersinergi. Jadi macam kemarin kan masih pembahasan ke pengawas, Penjas, mata pelajaran Penjas itu bisa berkolaborasi dengan PPKN. Jadi Pak Hendrik fokusnya itu untuk menilai DP gerakan, PPKN itu fokus menilai dalam punya perilaku. Ada kolaborasi. Kemudian bisa juga berkolaborasi dengan matematika nanti. Jadi ketika Pak Hendrik bilang lari sejarak 20 meter, jadi apakah siswa tersebut bisa lari tepat 20 meter? Karena kalau 1 meter kan dia 3 kaki kalau dalam ukurannya. Jadi ketika dihitung ternyata dia lebih. Ketika dia siswa itu lebih, berarti dia bisa memenuhi kriteria penilaian matematika. Jadi ada kolaborasi. Tapi lebih utamanya dalam sebuah program. Nah sekarang kita sudah mendapatkan aset-aset yang dimiliki oleh di sekolah. Sekarang pemanfaatannya. Mungkin saya bisa. Oke, silakan. Dalam hal ini selama di kegiatan guru penggerak, saya berusaha memanfaatkan modal lingkungan dan alam. Ada beberapa siswa yang saya minta
ya, buat video dengan latar keindahan alam Limbar Minggu, kemudian mendeskripsikannya di garis saya. Seperti itu contoh dari kalau seorang guru memanfaatkan aset modal lingkungan untuk pembelajaran. Ini kalau seorang guru. Tentunya pemanfaatannya akan berbeda-beda di setiap stakeholdernya. Tidak akan sama pemanfaatan alam bagi saya seorang guru dengan bapak ibu yang orang tua siswa, dengan guru-guru yang lain, dan juga dengan siswa-siswa seperti itu. Ini saya hanya memberikan contohnya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana pendapat dari Bapak dan Ibu siswa? Nunggu? Ada yang bisa memberikan pendapat tentang pemanfaatan aset-aset ini? Yang nantinya kelak akan melahirkan satu program. Kalau untuk kita pemanfaatan lingkungan itu kita bisa Pemanfaatan lingkungan. Kira-kira seperti apa itu pemanfaatan lingkungan usulan dari Buket? untuk pemanfaatan lingkungan, untuk pemeliharaan lingkungan, sekaligus untuk penanaman tanaman yang boleh digunakan untuk sekolah. Oh, tanaman yang bermanfaat digunakan untuk sekolah. Mungkin bisa. Macam kemarin kan kami sudah melakukan penanaman berupa dengan pisang. Itu kan bisa kami jadikan sebagai untuk sumbangan khas jual beli. Jadi itu sangat bila kita melakukan itu, insya Allah lingkungan kita juga bisa terpelihara dengan baik. Karena dengan adanya tanaman-tanaman yang harus kita perhatikan, bukan berarti kita tanam cuma dibiarkan tanpa ada yang bisa memberikan perhatian. Kalau kita cuma cukup tanam baru dibiarkan, bisa-bisa kan yang posisi sekarang untuk Limbar Minggu yang paling bikin stres itu dengan cara bagaimana kami bisa untuk perbaikan pagar terhadap ada sapi dan kambing. Namun di posisi sebelum kita menanam juga kita harus memperhatikan dulu perbaikan lingkungan, terutama perbaikan pagar. Yang kedua, kita menanam dan hasil tanaman itu kita akan jadikan sebagai pemanfaatan untuk kita bisa menggunakan jual beli berupa pisang dan kita jual di pasar. Jadi ini tujuannya saya dalam penanaman kemarin. Namun sebelum saya melanjutkan sudah dipanen oleh sapi. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu, bila kita menggunakan pemanfaatan lingkungan ini, kita tidak bisa hanya salah satu guru saja yang bisa turun untuk bisa memperhatikan lingkungan. Tolong semua kita yang ada di lingkungan sekolah itu bisa merasa bertanggung jawab lah untuk bisa memperhatikan lingkungan kita supaya lingkungan ini tidak akan terbiarkan begitu saja. Supaya tujuan yang kita akan laksanakan akan tercapai. Itu harapan saya untuk kita semua. Oke. Sekarang begini, ini ada masalah tuh. Ya. Ada binatang. Dilihat dari aset tadi, aset dijelaskan timur ini. Aset mana yang bisa kita gunakan? Kalau dari saya, saran saya untuk sekolah kalau bisa membuat salah satu koperasi sekolah. Ya, karena pada koperasi itu kan kita menjual salah satu misalnya barang seperti apa sih? Bahkan sekolah siswa, masyarakat, kemudian ada hasil yang didapat dari koperasi itu digunakan kalau misalnya kita berkegiatan di sekolah. Tapi dalam koperasi itu kita harus buat dulu strukturnya, siapa ketuanya, siapa yang mengelola koperasi tersebut. Terima kasih banyak sekali. Ada tadi bagaimana tadi Bar tentang permasalahan tadi Bar, aset mana yang akan menurut siswa, menurut kau? Yang mana yang akan kita gunakan untuk mengatasi itu yang berkaki 4? Oke, terima kasih. Sarannya bagus ya Pak Arthur ya, koperasi. Jadi nantinya itu masukan koperasi.
Oke, jadi nantinya ke depannya kita mungkin sudah bisa bikin ya. Walaupun tidak terkendala pada namanya koperasi, tetap ada namanya modal awal. Kita harus beli modal dulu. Modal awal. Bisa mendirikan. Dari mana modal awalnya, pembicaraan anggota koperasinya bagaimana, bagi hasilnya bagaimana, itu nanti akan kita bahas untuk berikutnya. Setidaknya dari pembicaraan kita pada hari ini, aset-aset yang kita miliki, ada salah satu saran dari pemerintah, perwakilan pemerintah bahwa pembuatan koperasi. Kemudian kita satu lagi tuh, karena saya selaku perwakilan pemerintah, sebenarnya untuk peliharaan sapi seperti kambing, sapi, kemudian kambing itu biasanya sudah buat salah satu pertemuan seperti rapat dengan masyarakat, tapi kesadaran dari masyarakat itu tidak. Program prakarsa saya kalau itu yang seperti saya pernah sampaikan sama ibu, dan itu tidak menggunakan karena saya berjalan juga di semester ini itu tentang penggunaan sosmed. Itu kan saya sudah pernah memberikan angket sama siswa. Dari hasil angket ini ibu ada analisisnya bahwa banyak siswa sudah punya HP, yang tidak punya HP hanya berapa persen. Kemudian rata-rata mereka ini, kalau dari pertanyaan saya berapa lama rata-rata kamu menggunakan HP dalam satu hari, lebih dari 16 jam. Jadi mereka itu waktunya lah kebanyakan di HP. Dan yang sering mereka akses dari 16 jam lebih ini adalah kayak Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Capcut. Itu jadi kayak sosmed begitu, Bu. Jadi daripada anak-anak ini terlalu kecanduan HP hanya untuk hal-hal yang bermain-main yang tidak ada di guna. Jadi saya punya prakarsa itu ingin juga bagaimana mengarahkan siswa menggunakan sosmednya itu dengan lebih bijak melalui pembelajaran. Kalau boleh, kan saya sudah awali dari saya punya Ibu Toh. Kalau boleh mungkin saya akan mengajak beberapa rekan guru yang kalau mau bergabung, bagaimana kalau tugasnya itu dia pembelajarannya juga nanti bisa tugasnya itu mungkin satu video untuk 2 mapel atau 3 mapel begitu ini. Supaya mereka tidak hanya sekedar pargoy saja atau melakukan hal-hal yang tidak berguna, lebih ke arah positif. Itu kalau dari program prakarsa perubahan saya ini. Kemarin itu yang sudah disampaikan. Alhamdulillah saya sangat mendukung karena dengan hal ini bisa mengembangkan untuk pembelajaran mereka berubah, dan mungkin teman-teman juga bisa belajar sama-sama, terutama yang lebih tahu ini yang sudah jadi guru penggerak. Jadi teman-teman yang belum terlalu memahami ini, Bapak dan Ibu yang akan memberikan arahan, untuk bisa bekerja sama supaya semua bisa bekerja kembali. Harapan saya ini apa yang Bapak dan Ibu rencanakan dalam program-program Merdeka Belajar ini untuk guru penggerak, untuk bisa nampak bisa kedua dilihat baik. Oke, terima kasih.